Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hurin Rahmi Fuadati dari kelompok 9, yang saat ini bertindak sebagai moderator. Kali ini kelompok 9 akan membahas materi tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Hurin Rahmi Fuadati, dan Rabiah Azahra. Poin pembahasan pada materi hari ini yaitu mengenai pengertian membaca nyaring, kemudian keterampilan-keterampilan dalam membaca nyaring, peningkatan keterampilan membaca nyaring, pengertian membaca dalam hati, kemudian jenis-jenis membaca ekstensif, jenis-jenis membaca intensif, dan keterampilan-keterampilan yang dituntut pada membaca dalam hati. Untuk poin pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian membaca nyaring. Next, Biah. Biah, slide-nya belum keganti ya? Udah belum, Bi? Belum, dicoba ke slide kedua. Pengertian membaca nyaring. Udah kelihatan. Baik, dilanjut ya. Menurut Tarigan, membaca nyaring adalah suatu kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Nah, aktivitas membaca nyaring ini lebih ditunjukkan pada ucapan dari bahan bacaan yang mengandung isi dan bahasa yang relatif mudah dipahami. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras-keras di depan umum. Proses membaca nyaring ini sering digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan gagasan terhadap orang lain dengan cara membaca teks yang ada. Next, Bi. Selanjutnya ada keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Nah, keterampilan membaca merupakan keterampilan awal bagi peserta didik yang harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan membaca akan sangat berpengaruh pada keberhasilan anak didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring menurut Tarigan itu ada 6. Yang pertama, mempergunakan ucapan yang tepat. Kemudian yang kedua, mempergunakan lafal yang tepat. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami. Yang keempat, menguasai tanda baca. Selanjutnya yang kelima, membaca dengan terang dan jelas. Dan yang keenam, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Next. Nah, selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring. Upaya dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya yang pertama, orang tua harus selalu menyediakan buku bacaan sebagai bahan bacaan anak di rumah. Orang tua harus bisa membuat rumah menjadi suasana perpustakaan bagi anak. Ketika anak sedang tidak belajar di sekolah, anak akan tetap bisa belajar di rumah, seperti itu. Khususnya membaca ya, dengan banyak pilihan buku. Nah, selanjutnya yang kedua, mengenalkan buku bacaan sejak kecil dan menumbuhkan keinginan membaca kepada anak akan lebih mempercepat proses dalam upaya menumbuhkan rasa keinginan membaca pada anak. Selanjutnya yang ketiga, anak harus sering diajak ke perpustakaan yang kondusif
nyaman, dan menarik bagi anak dengan penerangan yang memadai serta adanya sirkulasi udara yang baik dan tidak lembab. Kenyamanan dalam membaca adalah faktor terpenting dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca pada anak. Anak akan merasa tenang dan bisa memahami apa yang diminta guru ketika ia berada pada tempat yang bersih, nyaman, dan tidak membosankan. Selanjutnya, ketika pembelajaran di kelas, guru harus melakukan aktivitas belajar yang berbeda agar siswa tidak merasa bosan untuk membaca. Nah, pembelajaran yang konvensional itu tidak akan bisa meningkatkan kemampuan membaca pada anak, melainkan akan bisa menurunkan minat baca karena anak merasa bosan dan jenuh. Kemudian, guru harus selalu membawa media ketika pembelajaran membaca, supaya siswa merasa tertarik untuk membaca. Media pembelajaran itu merupakan senjata utama yang harus dimiliki oleh guru gitu. Jadi guru ketika proses pembelajaran harus membawa media pembelajaran gitu, agar siswa selalu merasa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh Rabia Azhara. Pada Rabia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Frin Rahmi Fadati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Nah, dalam membaca senyap atau membaca dalam hati, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Berikut ada jenis-jenis membaca dalam hati. Jenis-jenis membaca dalam hati yang pertama itu ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif, menurut Tarigan, adalah membaca keseluruhan isi teks bacaan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan memahami isi yang penting dalam bacaan agar secara efisien dapat terlaksana. Nah, dalam membaca ekstensif ini implikasinya antara lain yang pertama, bahan-bahan bacaan baik jenis teks maupun ragamnya harus luas dan beraneka. Yang kedua, waktu yang dipergunakan untuk membaca pun sesingkat mungkin. Nah, membaca ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei adalah jenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Lalu yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas yaitu jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Lalu yang terakhir ada membaca dangkal. Membaca dangkal adalah kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Lalu jenis-jenis membaca dalam hati yang kedua ada membaca intensif. Membaca intensif menurut Tarigan adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Membaca intensif ini dibagi menjadi dua, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tujuan menelaah isi bacaan secara mendalam sehingga pembaca memahami isi bacaan tersebut. Nah, membaca telaah isi ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, membaca pemahaman. Ketiga, membaca kritis. Dan yang keempat, membaca ide. Lalu, yang kedua ada membaca telaah
Membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam penyampaian suatu gagasan. Bahasa yang digunakan penulis dapat bervariasi, bisa melalui sarana-sarana sastra dan simbol-simbol tertentu. Nah, membaca telaah bahasa ini dibagi lagi menjadi membaca bahasa asing dan membaca telaah sastra. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rabia atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, silakan tulis di kolom chat ya teman-teman. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab pada pertemuan minggu yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rika.